Kitab Ulangan atau yang dalam bahasa Ibrani bernama Devarim ini adalah seperti namanya, pengulangan akan hukum-hukum Allah dan riwayat Israel selama perjalanan mereka di padang gurun. Pertanyaannya, kenapa perlu diulang? Alasan pertama adalah karena Musa sebentar lagi akan meninggalkan bangsa Israel. Selama 40 tahun Musa sudah memimpin bangsa Israel sejak mereka keluar dari Mesir sampai mereka di dataran Moab di seberang sungai Yordan. Sebenarnya tinggal nyebrang sungai Yordan, tapi Tuhan sudah berkata bahwa Musa tidak akan masuk ke tanah perjanjian karena dia melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan. Nah, karena itu Musa sebentar lagi akan berpisah dengan bangsa Israel. Musa telah memimpin mereka untuk jangka waktu yang lama. Musa telah bersyafaat bagi bangsa ini di hadapan Tuhan. Musa memohonkan ampun bagi orang Israel di hadapan Tuhan. Musa mengasihi bangsa Israel. Dan seperti seorang bapak yang sebentar lagi akan berpisah dengan anak-anaknya karena dia akan mati, Musa memberikan wejangan bagi bangsa Israel. Dan wejangan yang terpenting yang dia berikan adalah hukum-hukum Allah. Isi dari kitab Ulangan sebenarnya adalah mengenai perjanjian. Kitab ini sendiri kalau kita lihat bagian-bagiannya adalah sebuah dokumen perjanjian. Dibuka dengan pembukaan riwayat orang Israel, perjalanan mereka selama di padang gurun. Musa menceritakan kembali apa yang mereka alami di padang gurun, kenapa generasi yang pertama tidak bisa masuk ke Kanaan, itu semua diulangi oleh Musa. Kemudian dia mulai membicarakan tentang isi perjanjian Allah dengan Israel, yaitu bagian yang harus dilakukan Israel di hadapan Allah kalau mereka mau menerima berkat-berkat Allah yang dijanjikan oleh Allah bagi mereka. Dan kemudian kitab ini juga ada berkat dan kutuk di bagian belakang yang menegaskan semacam konsekuensi gitu ya atas ketaatan mereka maupun ketidaktaatan mereka kepada perjanjian itu. Kalau mereka taat, mereka akan mengalami berkat-berkat Allah, dan kalau mereka tidak taat, maka mereka akan menerima kutuk yang diturunkan oleh Allah atas mereka. Dan kemudian kitab ini ditutup dengan nyanyian Musa dan berkat Musa bagi suku-suku Israel. Ini adalah sebuah dokumen perjanjian. Seperti di dalam perjanjian ada pembukaannya, kemudian ada isi perjanjiannya, dan ada penutupnya, kesepakatan kedua belah pihak. Perjanjian ini sendiri menjadi efektif ketika orang Israel sudah menyeberang sungai Yordan di bawah pimpinan Yosua, dan Yosua dengan orang Israel naik ke atas gunung lalu mereka membacakan isi perjanjian itu. Kenapa perlu diulang perjanjiannya? Karena generasi yang akan masuk ke dalam tanah Kanaan ini adalah generasi yang baru. Ini tidak sama dengan generasi yang keluar dari Mesir. Generasi yang keluar dari Mesir semuanya sudah mati, tinggal sisa Musa, Kaleb, dan Yosua. Musa tidak akan masuk ke tanah perjanjian. Hanya Kaleb dan Yosua sesuai dengan firman Tuhan dalam Bilangan pasal 14. Karena itu Musa menginginkan agar bangsa ini, generasi yang baru ini, mengikat perjanjian mereka sendiri dengan Allah. Sehingga mereka juga punya komitmen secara pribadi. Seperti ayah mereka, kakek mereka mengikat perjanjian dengan Allah di Gunung Sinai, demikian pula generasi yang baru ini akan mengikat perjanjian dengan Allah di Gunung Gerizim dan Gunung Ebal setelah mereka menyeberangi sungai Yordan. Itu yang diinginkan oleh Musa. Sebelum Musa menyampaikan isi perjanjian ketika dia baru selesai dengan pembukaan dengan riwayat perjalanan orang Israel di gurun, dia menyampaikan kepada orang Israel agar mereka memelihara ketetapan-ketetapan Tuhan dan mengajarkannya kepada generasi yang berikutnya. Ini berarti Musa mengharapkan agar generasi-generasi berikutnya juga terlibat di dalam perjanjian dengan Allah. Jadi bukan hanya satu generasi di awal mewakili semua generasi, tapi setiap generasi masing-masing harus mengikat perjanjian sendiri dengan Allah. Generasi Musa, kemudian generasi Yosua, kemudian nanti kita akan lihat setelah lama orang Israel mengabaikan perjanjian dengan Allah, maka ada satu raja keturunan Daud yang bernama Yosia yang akan mengumpulkan orang-orang Israel untuk kembali mengikat perjanjian dengan Allah. Ini yang dikehendaki oleh Allah. Bahkan di dalam perayaan Hari Raya orang Yahudi, 3 kali setahun mereka harus datang ke Yerusalem, di kemudian hari ini peraturannya,
untuk mempersembahkan korban dan merayakan hari raya di hadapan Allah. Pada hari-hari raya itu akan dibacakan hukum Taurat, akan dibacakan isi perjanjian Allah dengan Israel. Tujuannya apa? Supaya mereka diingatkan kembali. Dan ketika para pria ini pulang ke daerah mereka masing-masing, ke rumah mereka, keluarga mereka, mereka akan mengajarkan itu kepada keluarganya. Inilah yang dikehendaki Allah, supaya turun-temurun setiap generasi punya perjanjian dengan Dia. Kenapa harus ada perjanjian? Apakah ada kemungkinan Allah akan membatalkan janji-janjinya bagi Israel? Justru kebalikannya, Israel yang berpotensi untuk melanggar komitmen mereka kepada Allah. Allah sendiri tidak pernah berdusta, Dia tidak pernah membatalkan perjanjiannya. Ini merupakan satu garis besar di dalam Alkitab, Allah setia pada perjanjiannya. Tapi Israel berkali-kali melanggar perjanjian. Karena itu Allah mengikat perjanjian dengan mereka, karena di dalam perjanjian itu ada satu unsur yang penting, yaitu tanggung jawab. Setiap orang yang membuat perjanjian dengan orang lain memiliki tanggung jawab. Pihak pertama bertanggung jawab untuk membayar uang sekian kepada pihak kedua, dan pihak kedua bertanggung jawab untuk memberikan kunci rumah, sertifikat rumah, semua kelengkapan rumah kepada pihak kedua setelah pembayaran dilakukan. Contoh surat perjanjian seperti itu. Jadi kedua belah pihak harus melakukan bagian mereka di dalam perjanjian supaya isi perjanjian itu terrealisasi. Karena itu Tuhan mengadakan perjanjian dengan umatnya supaya mereka juga mengerti bahwa mereka punya tanggung jawab untuk melaksanakan isi perjanjian itu. Isi perjanjian dengan Allah simple. Allah berjanji akan memberkati, Allah berjanji akan memelihara, Allah berjanji melindungi, memberi kemenangan bagi umatnya, dan umatnya berjanji untuk setia kepada Allah dan melakukan perintah-perintah Allah. Ini adalah garis besar dari perjanjian Allah dengan Israel. Adanya perjanjian antara Allah dengan Israel ini merupakan satu keistimewaan yang luar biasa. Satu hal yang membedakan Israel dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Mereka adalah satu-satunya bangsa yang berhak disebut sebagai umat perjanjian karena mereka mengikat perjanjian dengan Allah semesta alam. Di sisi lain ini juga merupakan tanggung jawab yang besar bagi bangsa Israel karena merekalah yang akan harus melakukan firman Tuhan dan mereka harus merepresentasikan Allah di antara bangsa-bangsa lain di dunia ini. Seperti bangsa Israel, kita masuk ke dalam perjanjian dengan Allah bukan dengan darah anak domba yang dikorbankan, bukan dengan kesepakatan tertulis saja, tapi dengan darah anak domba Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang menebus kita dari dosa-dosa kita, yang membawa kita masuk ke dalam perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahnya. Dan ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita menerima bahwa kita sepakat menjadi umat Allah, Dia memberikan Roh Kudus-Nya untuk tinggal di dalam kita, sehingga kita bisa hidup sesuai dengan isi perjanjiannya. Dan seperti orang Israel harus mengajarkan kepada anak-anak mereka mengenai perjanjian Allah, demikian pula kita juga harus mengajarkan pada generasi yang berikutnya agar mereka mengerti bahwa mereka juga harus mengikat perjanjian secara pribadi dengan Allah. Setiap orang, setiap anak harus menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya, sebagai Tuhannya, dan harus masuk dalam perjanjian dengan Allah secara pribadi. Supaya mereka juga berkomitmen untuk melakukan isi perjanjian itu dalam hidup mereka. Gak ada orang yang bisa masuk ke surga dengan membonceng iman orang lain. Kita masing-masing harus percaya kepada Tuhan Yesus dan harus mengabdi kepada Tuhan Yesus. Kitab Ulangan menunjukkan kepada kita bahwa perjanjian dengan Allah bukan hanya meliputi hal-hal tertentu, tapi segala hal di dalam hidup kita, semua aspek di dalam hidup kita. Tidak ada yang tertutup dari Allah, dan sebagai umat Allah kita harus hidup bukan hanya melakukan ritual-ritual tertentu, tapi hidup sesuai dengan kehendaknya setiap hari. Baru dengan demikian, maka kita pantaslah disebut sebagai umat perjanjian. Kalau ini berlaku bagi orang Israel, lebih-lebih bagi kita yang merupakan umat perjanjian yang ditebus dengan darah Yesus. Karena itu mari kita sungguh-sungguh menjalankan bagian kita dalam perjanjian ini. Sampai jumpa pada video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.